Itu lagi itu apa? Iya. Tunggu dulu selesai. Karena kan beliau lagi di dalam. Pak, sekarang saya mohon orang di dalam mohon keluarkan supaya jangan tidak terjadi apa-apa, Pak. Saya mohon sama Bapak, keluarkan orang yang di dalam. Sebentar, Bu. Nanti orang lebih banyak lagi yang datang, kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau sudah banyak orang. Saya mohon, Pak. Saya mohon sama Bapak. Pak, tolong Pak, jangan 20 menit berlalu. Saya minta ini kesepakatan ya Pak Budi ya. Ya, jangan nanti Bapak intimidasi sama polisi sama warga. Masuk, masuk. Sebuah penolakan apa istilahnya aksi pemrotesan terhadap kegiatan ibadah itu terjadi lagi di Tanjung Morawa. Jadi Tanjung Morawa ini posisinya sekitar 45 menit dari kota Medan kalau ditempuh dengan kendaraan motor. Jadi itu nggak jauh lah ya. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana di situ juga dihadirkan sebenarnya ada aparat keamanan. Kalau kita lihat perhatikan uniform mereka itu ada polisi, ada tentara. Tapi ternyata sangat disayangkan ya, aparat keamanan di Indonesia ini kalau menghadapi kasus-kasus seperti ini, mereka itu tidak bisa berdiri di atas konstitusi, tapi lebih cenderung mengikuti kehendak mayoritas. Nah, ini yang harusnya menjadi suatu koreksi lah harusnya ya, untuk aparat keamanan di Indonesia, entah itu tentara, entah itu polisi, karena mereka sering berapologi atau membenarkan diri mereka untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga perdamaian di situ agar tidak terjadi kekacauan atau gesekan sosial. Tapi ujung-ujungnya yang disuruh ngalah walaupun sudah benar itu adalah yang minoritas. Ini berulang-ulang terjadi. Saya melihat bahwa semuanya ini bukan suatu yang kebetulan gitu ya. Karena hampir setiap minggu ini kita ada suatu peristiwa penolakan kegiatan ibadah di mana-mana dan tersebar gitu ya, nggak hanya di satu lokasi. Nah, apakah sebenarnya ada kampanye terselubung di antara kelompok-kelompok intoleran ini? Saya yakin ada ya. Entah tahu mereka pakai jalur WhatsApp, jaringan WhatsApp atau mungkin pakai media sosial. Tapi gemanya kayaknya itu sekarang sudah terdengar atau sudah mempengaruhi ke berbagai kelompok-kelompok yang tadinya toleran menjadi intoleran di berbagai wilayah. Dan biasanya juga diinisiasi oleh ormas-ormas itu aja yang mungkin kadang berganti nama di wilayah lain. Ya pastinya ini sangat memprihatinkan ya. Di mana Indonesia yang notabene sering dipuja-puja, dipuji-puji sendiri sebagai negara toleran, ternyata semua itu hanya jargon palsu, toleransi palsu di Indonesia ini. Saya nampak ya, karena ada upaya-upaya secara TSM. Ya, TSM adalah terstruktur, sistematis dan masif. Ini yang saya curigai ya. Karena peristiwanya itu terjadi di berbagai wilayah. Jadi memang ada terstruktur, ada di situ ada komando gitu ya, ada komando, ada pengurus-pengurusnya yang memang sengaja melakukan gerakan ini ya. Sistematis ya. Itu terjadi mereka lakukan dengan cara-cara yang teratur gitu ya. Minimal mereka itu harus bisa menghasilkan sebuah konflik kayak seperti ini, konflik horizontal seperti ini minimal sebulan itu sekali di berbagai wilayah yang sifatnya masif. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa rangkaian peristiwa penolakan-penolakan ini adalah sebuah upaya besar, skenario besar, orkestrasi besar yang terstruktur, sistematis, dan masif ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang menyanggah, oh enggak itu kebetulan ya. Silahkan berikan saya sebuah argumentasi. Apakah hipotesa saya, dugaan saya bahwa penolakan terhadap rumah ibadah minoritas, pembubaran ibadah di gereja ataupun di persekutuan itu sifatnya
hanya spontan. Kalau saya sendiri nggak yakin itu adalah sebuah skenario besar atau sebuah orkestrasi besar yang memang sengaja dilakukan untuk menekan kelompok minoritas. Ya tujuannya apa? Untuk mempertahankan hegemoni mayoritas atau pengaruh mayoritas, atau menegaskan atau menandaskan bahwa mereka adalah mayoritas negeri ini dan mereka punya kekuasaan untuk mengatur minoritas. Ya, semoga apa sampaikan bermanfaat.